Republik Papua, hidup dan Rawasi. Papua, Papua, Papua. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Demu, Jagiaki, Kinauna, Wanabe, Nayaka, Wiwal, wan. Dalam rangka ibadat bersama dari perempuan bersolidaritas untuk peduli rakyat di Panjaya dan juga dimulai. Izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan yang sedang kita lalui bersama, yang kedua ibadah, yang ketiga sambutan, yang keempat penutup. Untuk itu kita akan melangkah ke acara yang berikut, yaitu ibadah. Kepada petugas dengan penuh kasih Kristus dipersilakan. Hidup dan Papua, hidup dan Rawasi. Papua, Papua, Papua. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Itu harapan kami untuk merdeka. Puji nama Tuhan. Kita akan memulai dengan ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan siapkan hati kita, fokus kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Dia Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang layak untuk kita sembah. Kita punya Allah bangsa Papua. Kita sedang melihat kita. Sebelum perjuangan yang kita lakukan, semua Allah sedang melihat. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan mengangkat pujian penyembahan yang berkata, saat tempatnya di hadapan-Mu ada pada kuda ini, pada Bapa untuk Musari, untuk mengucapkan dengan doa Bapa
Tuhan, Engkau tahu isi hati kami ada di tempat ini. Kami manusia biasa yang selalu jatuh dalam dosa itu. Kami sedang berlutut di hadapan-Mu. Kami tahu, kami sadar, kami salah. Tuhan, pakai kami sebagai alat dalam tangan-Mu untuk terus menyatakan kebenaran di atas tanah ini. Semua rangkaian ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya kami buka di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ada kuasa-kuasa gelap yang sedang bekerja untuk menghancurkan rangkaian kegiatan kami. Kami usir tinggi hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Pakailah hamba-Mu yang akan menyatakan kebenaran kepada kami, agar kami menjadi berkat dari firman yang akan disampaikan. Di dalam nama-Mu kami membuka ibadah ini. Haleluya. Amin. Ya nama Tuhan, terima kasih kepada kakak yang sudah membuka kami dalam doa masuk kami. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang kita miliki, kita punya semua dalam dunia ini, semuanya Tuhan punya. Kita tidak bisa membalas semua kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kita tidak bisa membalas. Kita bisa membalas kebaikan Tuhan hanya dengan memuji Tuhan, mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Untuk itu kita akan mengangkat pujian giran-giran. Kita akan menyanyi bagi Dia, bersorak bagi Dia. Papua negeriku, Yesus yang ada bersama diri bola aku awal. Saya berdoa kita semua bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Yeah.
Tuhan Yesus. Kita tidak boleh takut dengan siapapun. Kita diselamatkan bukan dengan orang, pemerintah apapun. Kita diselamatkan dengan Yesus, darah Yesus. Kita diselamatkan dengan Yesus, bukan pemerintah. Kita tidak boleh takut. Tidak boleh takut kepada siapapun. Karena Yesus sudah menyelamatkan kita. Seperti itu, firman Tuhan. Kita punya Tuhan. Allah bangsa bersama itu, Allah yang besar, Allah yang hidup. Puji nama Tuhan. Sekian lama orang ini bermasalah dari mayoritas menggunakan mayoritas, popularitas menjadi bebas kita. Apakah orang Papua tidak berhak bersuara atas dirinya sendiri? Apakah orang Papua tidak berhak berpikir di atas tangannya sendiri? Seadanya Papua bisa bersuara. Apakah kita makan lagi sagu orang bilang kayak gini? Apakah kita sadar kalau misalnya kita kebiasaan? Kalau kira-kira seperti itu, bagaimana perasaan bisa mengaku? Apakah dosa ini menjadi dosa ini? Apakah berbeda sebagai satu orang? Kalau kemanusiaan sedangkan itu dan kebiasaan segala hal, bagaimana kita bersama? Apakah saya lagi itu bagian dari barat? Apakah kita rasmi bagi bulan isi? Kalau kehidupan seperti itu, lapang dada sedang untuk jawaban dulu. Terima kasih. Kesempatan yang diberikan kepada kami Aliansi Perempuan di Papua. Di sini kami akan membawakan drama singkat tentang kisah seorang ibu penjual sayur. Pada suatu hari, seorang ibu berjualan di depan toko. Dan kebetulan pada saat itu toko belum dibuka karena sudah tengah hari sekitar jam 12 atau waktu untuk beristirahat. Waktu terus berputar dan kini waktu menunjukkan kalau sudah jam 3 dan aktivitas berjualan akan segera dimulai. Kemudian datanglah si penjual terong lalu mengusir mama yang sedang berjualan. Mama jangan jualan sini lagi ya. Mama jangan jualan di pinggiran jalan sana atau di pinggiran toko lain. Sekarang mama pergi pergi. Jangan jualan sini lagi. Lalu seorang ibu itu beranjak pergi meninggalkan toko tersebut dan berjualan di pinggiran jalan.
Setelah beberapa saat kemudian, datanglah seorang mahasiswi menghampiri mama itu dan meminta uang untuk rakit fotokopian yang diminta dari kampus. Dan ternyata seorang mahasiswi itu adalah putri dari seorang mama itu. Mama, ya, saya dari kampus disuruh bayar uang SPP, terus ada uang disuruh tugas lagi TKP. Anak saya. Tak lama kemudian, mama menceritakan semua kejadian yang terjadi pada siang tadi Anakku saya sekali mau berjualan, kepada putrinya. tetapi pemilik kios dan toko itu datang dan mengusir mama, bahkan menolak mama dan mama terjatuh. Jadi minta maaf yang mau kepada uang anak saya. Lalu putrinya tak perlu berkata-kata, langsung memeluk ibunya sambil meneteskan air mata. Sekian drama singkat dari kami aliansi perempuan Papua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kami sudah manusia biasa yang ditanggung dari salah itu sendiri. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Terima kasih pada Bapak yang baik, terima kasih banyak atas anugerah hidup yang Tuhan beri kepada kami. Terima kasih banyak Tuhan menaruh kami
kami di negeri terbitnya matahari, tanah Papua, banyak orang dan kami juga percaya tanah mengikat susu dan madu. Sorga kecil yang Tuhan taruh di dunia ini, tanah Papua. Hari-hari ini ada banyak hal yang buat kami resah, gelisah. Kami yakin dan percaya ketika kami mendekatkan diri kami kepada Tuhan, damai dan sejahtera itu Tuhan akan beri kepada kami. Firman-Mu sanggup mengubah yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Firman-Mu terlalu sanggup untuk buat sebuah visi itu menjadi kenyataan. Berbicara saat ini ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Engkau Allah kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita tetap berdiri. Bacaan yang saya pilih untuk kita renungkan pada saat ini diambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal 17 ayat 1 sampai dengan 8. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersyukurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk. Waktu mereka menginjakkan kaki itu di Mansinam, itu air Shalom itu dia mulai jalan. Damai itu dia mulai jalan. Dia ikut udara itu, dia ikut sungai itu. Dia pergi, kasih tahu melalui burung-burung, kasih tahu melalui angin. Damai itu dia pergi. Yang lebih adalah menemukan kesejatian diri an palimeke, an yahrai, anime, manusia sejati, citra gambar Allah. Itu yang pertama Otto dan Gessler datang kasih tahu, kok itu citra gambar Allah. Orang mau ngomong apapun terserah mereka, engkau adalah citra gambar Allah. Injil hanya mau kasih tahu kita kembali ke kodrat kita yang mula-mula. Kok hitam, keriting, apapun kata orang Brahman yang dibuat tadi oleh adik-adik terkasih, itu hanya menurunkan kita untuk tidak melihat diri kita bahwa saya begini, apa adanya saya adalah citra gambar Allah. Nanti saya bilang, siapa citra gambar Allah? Semua angkatkan kaki 3 kali, saya. Siapa citra gambar Allah? Kurang kuat. Siapa citra Allah? Kurang kuat lagi. Siapa citra Allah? Ya. Untuk itu Otto dan Gessler datang bilang begini, Yesus tinggalkan surga turun ke bumi supaya
kita adalah citra gambar Allah. Titik. Injil diberitakan untuk kita temukan kembali gambar diri kita sebagai citra gambar Allah. Yesus tinggalkan surga turun ke bumi karena citra gambar Allah itu bisa menuju kebinasaan. Maka firman itu dibawa untuk apa? Menemukan kembali citra diri kita. Saya punya saudara-saudara yang saya cintai. Kami itu sudah buktikan. Paling kurang saudara saya Deles Tebai, dia sudah buktikan dia lulus di Italia sebagai doktor dan dengan nilai terbaik. Ternyata orang Papua anak gunung bisa juga. Saya Asia, waktu saya ambil program spiritual di Filipina, saya orang kedua yang selesai duluan. Artinya orang Papua juga bisa. Dari beberapa negara kamu punya saudara pastor ini, saya orang kedua yang selesai dari 22 se-Asia. Karena apa? Citra gambar Allah. Tuhan kasih rahmat, Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih kemampuan. Stigma itu yang kadang bikin kita tidak melihat diri kita sebagai citra gambar Allah. Hal kedua yang kadang melumpuhkan kita, tidak melihat kualitas diri kita, itu kita ukur dari uang. Weh, dia banyak uang, jadi dia itu macam di atas. Saya mau tantang kalian, orang mati dia bawa uang kan di mana? Dia taruh uang di mana? Tidak ada, dia terbawa. Kenapa harus ukur dengan uang? Harga diri uang orang tidak bisa diukur dengan uang. Kita pikir orang itu manusia karena dia tuh punya jabatan. Dia tuh bupati, dia tuh gubernur, dia itu kapolda, dia itu pangdam, dia itu ternyata semua ada pensiun. Lalu mati bawa gelar apa? Almarhumah saja. Tidak ada gelar lebih. Amin. Tidak ada. Manusia itu paling berharga adalah ini. Saya adanya. Saya buat itu. Kau berdiri sini. Iya. Kita juga berdiri sini. Kita coba contoh. Coba lihat saya punya adik. Adik, lihat ya. Mana lebih berharga? Adik, kau butuh uang berapa? Tapi harus tukar. Kau butuh uang berapa? 500.000. Terlalu sedikit. Berapa? Karena saya akan minta sesuatu dari engkau. 10 juta cukup. Cukup nih. Sungguh. Besok jam 10 pagi di sini saya akan datang dengan dokter, polisi, tentara. Lalu saya kasih kau 10 juta, tapi engkau punya tangan kanan saya potong. Masih mau 10 juta? Atau kasih naik? Kasih naik. 10 miliar. Misalnya saya ini orang kaya. Oh, butuh pesawat. Pun asli dari mana? Mana? Wala, oke. Oh, perlu pesawat untuk yang mana? Wamena, helikopter. Perlu. Besok kedua tukarannya. Saya kasih helikopter. Besok di sini juga disaksikan notaris. Tapi kok punya mata dua saya ambil. Mau pesawat helikopter dengan bayarannya adalah kok punya dua mata saya tulis. Mau berat. Teman-teman sekalian, lihat mana lebih berharga, yang ada pada engkau kepala, pundak, lutut, kaki, atau yang di luar engkau. Mana yang lebih berharga? Injil datang karena ada engkau dan saya untuk kembali
supaya mata melihat yang benar, pikiran berpikir yang baik dan benar, hati itu berasa tentang apa yang baik dan benar yang berkenan kepada Allah. Hari-hari ini dunia lagi kasih kacau kita. Injil yang sudah 166 tahun versi GKI yang diberitahu kepada kita, misionaris Katolik juga datang kasih tahu sama kita bahwa ya dan amin. Katakan ya bila ya, katakan tidak bila tidak. Orang mulai ajari kita tentang sesuatu yang lain. Itu. Lalu dia yang berharga ini harganya menjadi rendah karena uang. Tadi kita sudah lihat mana lebih berharga. Ternyata ini lebih berharga, pribadi yang berharga. Amin. Oke, hari ini kita belajar. Terima kasih untuk saudara-saudari. Saudara silakan duduk. Jadi yang berharga adalah manusia. Manusia. An palimeke. Saya manusia sejati. Saya ini sebelah Paniai, sebelah Wamena. Mama saya dari Wamena, bapak saya dari Paniai. Jadi saya bangga. Saya bangga. Lalu terima kasih ibu-ibu, terima kasih perempuan-perempuan. Kalian punya rahim itu yang hadirkan kami ada ini. Hari-hari ini ke depan, nanti tanggal 8 itu hari Woman Day Internasional. Rahimmu adalah noken ilahi yang memperkenalkan surga itu kepada kami. Maka situasi kita hari-hari ini, ibu-ibu, saudari-saudariku, berdirilah di atas pangkuan mama bumi ini dengan kaki telanjang dan berdoa. Tanya sama Tuhan, kasih tahu sama Tuhan. Berdiri di atas pangkuan ini, mama pupaha ini, baru kasih tahu sama Tuhan. Tuhan, kami lahirkan citra gambar-Mu. Hari-hari ini kami resah dan gelisah di atas tanah Injil. Ini. Kita tidak marah orang siapa saja, tapi orang kenapa datang bikin kacau ke kita? Ilmu baru yang orang ajarkan itu ilmu yang tidak buat citra Allah ini hidup dalam damai, sejahtera, berpikir yang besar, tapi buat kita mulai belajar ilmu kacau-kacau, belajar ilmu yang tidak sejahtera. Amin. Mari, ibu-ibu, saudari-saudariku terkasih, mari. Saya mengajak saudari-saudari, nanti tanggal 8 itu hari Women Day Internasional. Semua perempuan berdiri di atas tanah ini dengan kaki telanjang, injak pangkuan mama ini. Nanti kami laki-laki lagi, kita akan berdiri dan kita bersuara sama mama. Bapa di sorga, tolong coba kita buat. Mujizat itu nyata di saat-Ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna ketika Ku mujizat itu nyata bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan ketika Ku berdoa, mujizat itu nyata. Berdoa. Saudara-saudara terkasih, yang berharga adalah citra diri kita sebagai citra gambar Allah. Itu hal yang saya simpan dalam sakunya diri. Waktu saya SMA gabungan, saya di SMA gabungan, saya jalan dengan saya punya satu guru seniman, Filipus Ramandeli. Saya ingat, dia bawa noken paniai yang besar sekali. Di dalam dia isi macam-macam. Kami dua jalan keluar dari SMA gabungan lewat di dekat Mandala, di situ dia kasih tahu saya begini. Dia bilang, "Hei anak gunung," dia kasih tahu saya, "Hei anak gunung, kau lihat saya bawa noken ini. Noken ini mama punya rahim. Rahim mama. Apa saja bisa isi." Baru dia bisik saya, dia dekat sabar, dia bisik. Dan itu bikin saya bangga. Saya balik, terima kasih. Itu bikin saya bangga. Hari ini kita bicara soal misteri rahim mama Papua. Simpan ini baik-baik. Bapak guru itu bilang sama saya begini, "Bonai, kau simpan ini baik-baik dalam kokoh hati. Mama Papua, sebelum Papua ini kontak berkenalan dengan dunia luar,
Mama Papua ini punya perut ini, dia bisa melahirkan orang Belanda. Mata Belanda, kulit Belanda, rambut Belanda. Orang Belanda tidak bisa melahirkan orang kulit hitam, rambut keriting. Coba lihat di gunung-gunung, di pesisir, hanya Mama Papua yang dari perut ini bisa lahirkan orang kulit putih, mata bule, rambut bule. Orang bule tidak bisa melahirkan orang hitam keriting. Pegang di Women Day, saya kasih tahu. Mama Papua, sebelum Papua itu berkenalan dengan dunia luar, Mama Papua bisa mengandung dan melahirkan orang Melayu. Rambut lurus, badan terang. Tapi orang Melayu tidak bisa melahirkan orang keriting dan hitam. Sebelum Papua berkenalan dengan dunia luar, rahim Mama Papua menyimpan dunia ini. Kebanggaan seorang perempuan Papua. Tepuk tangan untuk kita bersama. Sebelum kita punya perempuan untuk kenal dunia luar, Mama Papua itu dia bisa melahirkan suku bangsa Eropa. Mama Papua dia bisa melahirkan suku bangsa Melayu. Jangan lupa ini. Hanya di Papua, tidak ada di tempat lain. Terima kasih saudara-saudari, engkau menjadi perempuan untuk melahirkan bangsa Eropa, bangsa Melayu, bangsa apa saja termasuk bangsa Malaysia yang hitam dan keriting. Coba tunjukkan sama saya. Kalau ada suku bangsa lain tanpa berhubungan badan bisa melahirkan orang seperti kita, kasih tahu saya, kasih tahu orang Eropa, tunjuk ke saya. Tidak ada, hanya Mama Papua menyimpan suku bangsa dalam rahimnya. Hari ini waktunya, hai perempuan, berdiri di atas negeri ini, bicara tentang negeri ini di hadapan Allah. Tuhan, kami melahirkan suku bangsa. Tuhan tolong kami. Amin. Itu Bapak dia fisik sama saya. John, nanti kau kasih tahu, kau simpan baik-baik ini pada waktunya. Jadi saudara-saudara, saya punya adik-adik, saudara-saudari yang melahirkan suku bangsa di dunia ini, rahimmu sangat tulus. Amin. Tidak apa-apa, kau ditolak dari dalam rahmat, tidak apa-apa. Karena yang kita mencari adalah kehidupan kekal. Kita tidak berlomba dengan dunia ini. Amin. Orang mau bilang apa terserah mereka. Tapi satu waktu mereka akan melihat kebesaran Tuhan hadir dalam dirimu dan diriku. Survei di dunia, bukan survei Indonesia. Orang terjujur di dunia adalah orang Papua. Survei dunia. Ini kebenaran. Lihat kiri kanan, bilang kawan Potra Poso. Kawan Potra Poso ya. Kawan puisi ya. Dengan dasar Bible itu, Yesus membawa 3 orang. Hari ini saudari-saudara yang hadir adalah 3 orang yang hadir ke Yesus. Amin. Pegang ini baik-baik. Jangan goncang imanmu. Engkau adalah salah satu dari 3 itu sekarang. Yesus berubah rupa. Wajahnya berubah, pakaiannya berubah. Lalu terjadi 2 hal. Yang pertama itu dorang melihat kemuliaan Allah. Yang kedua mereka dengar Allah Bapa bilang, inilah anakku yang kukasihi, dengarkan dia. Nah, ini anak panah yang paling tajam.
Kalau dulu di Moni, saya tugas lama di Moni. Moni itu ada satu bambu itu yang bambu racun, namanya egendoga. Itu kalau pada babi itu biar kikis saja langsung tulang hancur. Ini kebenaran yang kau harus simpan. Yesus, Tuhan Allah bilang, inilah putraku yang kukasihi, kepadanya lah Allah langit dan bumi berkenan. Dan Tuhan Allah bilang, kamu dengar dia. Kalau kita dengar dia, kita akan lihat tanda heran. Maka ketika kita mau bikin apa saja hari-hari ini ke depan, hari-hari ini Tuhan lebih dekat kepada kita. Tuhan sudah mendengar kita, Tuhan mengikuti kita dari step ke step, langkah ke langkah, untuk apa dia singkapkan hal-hal yang tidak pernah kita mengerti. Sekarang sudah mulai kelihatan hal-hal yang tidak pernah kita mengerti. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengar dia. Kita dengar dia, kita dengar dia. Ketika firman ada di sini, tembok Yeriko runtuh. Ketika firman ada di sini, Daud tumbangkan Goliat. Hanya ketapel saja. Kenapa Daud bisa tumbangkan Goliat yang lengkap, mulai dari kepala, pundak, lutut, kaki? Hanya pelipis saja yang dia tutup. Firman Tuhan selalu ya dan amin, selalu tepat sasaran. Daud dia merenungkan firman-Mu siang dan malam, maka firman itu muncul di KKP. Ketika dia lepas batu ke sana begini, batu dia cari tempat yang kosong, tak Goliat tumbang. Firman tidak pernah salah. Tuhan berfirman, maka mereka tangkap banyak ikan. Tuhan berfirman, angkatlah, cedoklah, dan bawa ke Tuhan pesta jadi anggur yang baik. Angkatlah tilangmu dan berjalanlah, orang lumpuh menjadi sembuh. Firman itu berkhasiat ilahi. Amin. Oke. Hal yang berikut berada di situ. Saya biasa kalau mau naik mobil, Tuhan terima kasih sertai perjalanan ini. Begitu saya turun, saya bilang Tuhan, semoga kehadiran saya di tempat ini berdampak untuk orang lain. Betapa bahagianya saya ada di sini. Saudara-saudara lihat pastor, lihat saya. Kalau semua orang, kita kemana saja, kuduskan tempat, orang punya ilmu santet, ilmu yang bikin kita itu jatuh dalam miras, jatuh dalam pergaulan yang tidak sehat. Ini ilmu, ini orang ada pakai ilmu, kasih kacau kita. Mari sekarang kita dapat ilmu baru adalah Tuhan betapa bahagianya saya berada di sini. Tuhan betapa bahagianya saya berada di sini. Tuhan betapa bahagianya saya ada di sini. Maka dengan nama Tuhan kami menginjakkan tanah di tempat ini. Generasi muda ini yang serukan lagi hidup kembali aura ilahi itu. Amin. Ini yang harus kita buat. Kau ada di kampus, bilang itu. Kau ada di mana saja, bilang itu. Terakhir ya. Nanti lain kali lagi kita baru dapat ya. Kasih tahu di kiri kanan kawan kontra kosong. Kamu tulis 5 hal ini ya, tulis dalam hati sanubarimu. Ini hukum-hukum peraturan yang tertinggi, terakhir, terutama, yang kau tidak boleh bilang tidak. Ini hukum yang terutama yang Tuhan Yesus bilang. Tadi Tuhan Allah bilang dengarkan dia itu, ini punya hukum yang Pertama itu, kasihilah Tuhan Allahmu yang kasih hidup, yang kasih bumi ini, yang bikin segala-galanya. Kasihi dia. Yang kedua, baku sayang, kasihi di antara kita. Sebab kasih itu bisa mengalahkan segala sesuatu. Kasih itu berkuasa, dia bisa bikin apa saja. Lalu perintah yang terutama, pergilah jadikan semua bangsa murid. Untuk apa?
Bicara ya kalau ya, salah kalau salah. Itu kebenaran. Bicara jujur, tidak usah putar-putar, jujur. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Itu perintah yang Lalu pertanyaan terakhir yang Tuhan Allah akan tanya sama semua kita adalah apa yang telah kau lakukan. Bukan berapa besar imanmu, kau dibaptis kapan, kau ke gereja apa, bukan. Tapi apa yang kau sudah buat ketika aku lapar? Apa yang kau sudah buat ketika aku haus? Apa yang kau sudah buat ketika aku telanjang? Apa yang kau sudah buat ketika aku orang asing? Apa saja yang kau lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kau sudah lakukan untuk aku. Ini pertanyaan terakhir yang Tuhan akan tanya waktu kau boleh masuk surga atau tidak, adalah apa yang sudah kau lakukan. Pertanyaan terakhir itu. Hal yang terpenting bukan apa yang keluar, tetapi apa yang ada dalam hatimu. Bukan soal kau makan ini, makan itu, bukan. Tapi soal apa yang keluar dari hati. Simpanlah hal baik benar dalam hati ini dan perkatakan baik dan benar itu. Supaya orang mendengar engkau, mereka mendengar Tuhan. Mereka bergaul dengan engkau, mereka mengalami pergaulan dengan Tuhan. Dan yang terakhir, utang kita yang termahal adalah pengorbanan Yesus. Kita yang bersalah, kita yang berdosa, kita yang harus binasa, Yesus sudah ambil semua melalui Via Dolorosa, jalan salib. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi utang kita sama Tuhan, maka lihatlah Tuhan dalam seluruh hidup kita. Terima kasih banyak, saya senang sekali kali pujian yang bagus. Cuma macam kita nyanyi takut-takut kan, macam kita tuh macam ada berita duka. Memuji Tuhan, kita ganggu Tuhan. Kita tahu kita punya saudara-saudara diduga ada pengungsian ke Wamena, ke beberapa tempat, lalu macam dilupakan. Kita tahu, mari kita datang Tuhan ke hati. Kita datang ke rumah Tuhan ke hati sudah. Kita tahu sekarang di Intan Jaya lagi, orang fungsikan ke sana. Ada berita-berita hoax sekarang, ada pakai beberapa foto pastor Yudris foto, pastor Kedison Negau punya foto, baru bilang, tulis di situ bilang, mereka bilang itu para pengungsi sudah kembali, padahal realita di sana para pengungsi belum kembali. Ini saudara-saudara terkasih, dunia lagi putar-balikan berita tentang kenyataan ini. Kita berdoa hanya Tuhan yang sanggup. Amin. Hanya Tuhan yang mampu, hanya Tuhan yang bisa. Saudara-saudara terkasih, itu yang saya mau sampaikan sama kita. Kita punya utang sama Tuhan Yesus. Maka mari kita rebut hati Tuhan. Terima kasih banyak. Nanti berdoa seperti ini kita buat terus. Kita buat terus sampai matahari itu dia harus terbit lebih terang lagi. Matahari harus terbit lebih terang lagi. Mari kita ganggu Tuhan. Hanya dekat Allah saja kita kuat. Hanya dekat Allah saja kita menang. Hanya dekat Allah saja yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Saya mau berdoa. Mari kita angkat semua tangan kita di hadapan Tuhan. Allah yang Maha Rahim, ini suara hamba-Mu. Tuhan memanggil dan memilih hamba-Mu untuk menyerukan damai dan sejahtera, menyampaikan berita kebenaran itu kepada semua bangsa. Kemana-mana hamba telah mewartakan itu. Hari ini di atas negeri ini, untuk orang-orang hebat, pemegang tongkat Yosua yang melanjutkan tongkat dari Musa. Curahkanlah rahmat kerahiman-Mu atas kami. Turunkan rahmat dan berkat-Mu juga untuk mama-mama, perempuan-perempuan,
yang mengandung dan melahirkan suku bangsa di dunia. Berkati mereka tanggal 8 nanti, Women Day Internasional. Tuhan memberkati rahim mama-mama, berkati rahim perempuan-perempuan di seluruh tanah Papua, yang di kota-kota maupun di kampung-kampung. Hari ini kami tahu kami punya mama, ada juga yang di pengungsian. Tuhan berkati mereka. Berkati adik-adik perempuan yang ada di mana saja hari ini. Mereka ada untuk melahirkan segala suku bangsa. Tuhan memberkati mereka. Kami sayang mereka, Tuhan, seperti Engkau sayang mereka, karena mereka ada pada kami ada. Tuhan berkati saudara-saudara ini. Satukan hati dan pikiran kami. Kalau Tuhan memperlengkapi Daud sampai bisa tumbang dan Goliat, siapa kami? Firman-Mu ya dan amin. Rasuki kami dengan kebenaran firman-Mu, agar tatapan kami, tutur kata kami, sikap kami, kehadiran kami dalam kesederhanaan, biarlah urapan dan berkat Tuhan menyertai kami. Ketajaman firman itu ada dalam diri kami, sehingga waktu kami berbicara, biarlah Tuhan punya suara yang hadir melalui kami. Buat kami pintar namun rendah hati, buat kami hebat dalam kesederhanaan kami. Firman-Mu sempurnakan kami. Engkau Allah kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Berkata. Tuhan, kita berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang sudah menyertai kita dengan kebenaran firman Tuhan. Bisa siang hari ini Tuhan sudah berkati dalam keluarga, bahkan pada yang selanjutnya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang indah buat kami. Kami ucapkan terima kasih untuk tempat ini. Yang kedua, kami akan bawa kesaksian melalui lagu tradisional kami. Kami bawa 3 lagu. Satu lagu tentang pengejaran orang Papua di hutan, di kota, di batu, di air, di gunung, di pantai. Kami akan bawa lagu tentang itu. Yang kedua, setelah kondisi seperti itu, lalu pimpinan-pimpinan pembela rakyat bangsa Papua Barat tidak pernah serius melihat kondisi ini, maka kami akan bawa lagu tentang yang kedua. Yang ketiga, kami akan bawa lagu tentang people. Orang Papua itu milik orang Papua, tapi hari ini siapa yang berkelahi, siapa yang bilang saya benar, dan kita perlu tentang itu. Terima kasih banyak di kesempatan yang indah ini. 3 kesaksian itu menjadi berkat buat kita semua. Untuk itu, mari kita akan sekalipun bahasa ibu
kami akan mempersembahkan ini. Terima kasih banyak. Jadi ini apa yang kita rasakan punya. Jadi teman-teman pemimpin bisa amati hati. Terakhir ini kita mau coba untuk bahasa Inggris. Papua
puji Allah Tuhan. Terima kasih kepada Kepala PC yang sudah merupakan kesaksian yang mereka disaksikan semua hal yang terjadi hari ini. Untuk itu nanti doa sekali berbentuk akan dilakukan oleh Bapak Junai. Sekali lagi kita akan menyambut dengan pujian penyembahan kepada terima kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan kita bersama dan katakan terima kasih Tuhan. Kita akan mengangkat pujian itu untuk kita semua bagi berdiri. Kita akan mengakhiri seluruh ibadah kita dan dalam hal ini Bapak terima Sebelum kami terbentuk dalam rahim ibu kami, firman-Mu bersabda, aku telah mengenal engkau laki-laki atau perempuan. Sebelum kami dilahirkan oleh mama kami dari rahimnya yang kudus, Tuhan berkata, aku telah menguduskan engkau. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena kasih dan anugerah-Mu. Dan Tuhan tentu punya maksud untuk setiap kami. Ada dengan karakter, sifat, talenta, bakat kami adanya.
Tuhan, hamba mengangkat tangan. Pandanglah semua kami yang hadir saat ini. Juga kami berdoa untuk teman-teman kami di mana saja mereka berada saat ini. Kami mengangkat tangan dan turunkanlah rahmat dan berkat-Mu untuk mama-mama, saudari-saudari perempuan, adik-adik perempuan di mana saja mereka berada hari ini. Terutama mama-mama, saudari-saudara kami di pengungsian juga Intan Jaya, Timika, dan di beberapa tempat yang lain. Turunkan rahmat dan berkat-Mu untuk bapak-bapak, pemuda-pemuda di mana saja mereka berada, khususnya di kaum pengungsian. Mengungsi di atas tanah sendiri itu sangat menyedihkan. Tuhan, kami mengangkat tangan. Turunkan rahmat dan berkat-Mu untuk semua mereka. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa mempersatukan hati dan pikiran kita semua untuk berkata ya bila ya, berkata tidak bila tidak. Godaan apapun yang akan mengacaukan setiap kita sebagai anak Papua, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jauhkan itu. Dalam kepentingan apa saja, berkat dan rahmat kerahiman Allah turun atas kita semua, dan termasuk saudara-saudara kita yang ada di asrama ini. Rahmat dan berkat Tuhan untuk mereka, dan rencana-rencana kita ke depan diberkati oleh Allah yang Maha Rahim, di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di surga, Tuhan terima kasih. Amin. Siapa citra Allah? Siapa citra Allah? Saya. Siapa citra Allah? Saya. Pergilah, engkau diutus. Amin. Silakan. Terima kasih Bapak atas pertanyaan yang tersebut. Tuhan Yesus berkati. Ibadah kita telah selesai. Shalom. Untuk kami kembalikan ke Tuhan. Semua yang pemuda-pemuda, kita semua sering pasti berbilang mengajak semua bagi berdiri. Ya berdiri. Ya Stefan Rosis. Semua tidak kecuali. Bapak yang mana yang berdiri? Kecuali yang mendengar. Yang mana yang berdiri? Angkat tangan kiri. Yang punya mama yang berarti sebagai perempuan Papua, angkat tangan kiri. Hidup perempuan Papua, hidup. Hidup perempuan Papua, hidup. Hidup mama Papua, hidup. Hidup tani, hidup. Hidup guru, hidup. Hidup masyarakat Papua, hidup. Papua merdeka. Papua merdeka. Baik, silakan dulu.
Baik, di sini saya sepakat dengan tadi khotbah dan Bapak Pastor sendiri. Cuman sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya Rosina Gogoya dari Aliansi Perempuan di Papua. Jadi saya akan memperkenalkan sedikit. Kita tanggal 8 untuk memperingati International Women's Day atau yang disebut dengan Hari Perempuan Internasional. Kita ada mau ibadah bersama dan berkampanye luas di Mama Expo. Nah, dari situ kita buat scroll Aliansi Perempuan di Papua ini. Di sini ibadah kami bertujuan untuk pilih juga dan jaya pada hari ini. Nah, tadi Bapak sudah bilang kepada kami perempuan Papua dan semua rakyat Papua, kita mengirim kepada Tuhan dengan kita punya penderitaan yang kita alami ini. Sekarang kita mengirim ke lapangan, besok kita mengirim di dalam. Betul. Kepada Tuhan. Seperti begitu. Dan besok, kalau kita semua dalam penindasan ini selalu kita anggap biasa. Besok-besok bapak-bapak siapa yang memberikan kalau benar. Jadi bagaimana caranya kita menyadarkan semua, karena kebanyakan kita punya mama-mama, mereka tidak mengerti dengan sistem dan segala macam. Mereka hanya ikuti saja, jalani saja, tidak tahu semua yang terjadi. Nah, di sini target kami Aliansi Perempuan di Papua, kami bukan pergi aksi untuk bilang ke pemerintah dapat sudah tidak perlu lagi untuk hal seperti itu. Tapi di sini target kami menyadarkan mama-mama kami tentang penindasan realita yang terjadi yang menindas kami saat ini. Siap. Jadi di sini siapa yang akan melakukan itu? Ya kita. Dari kita sendiri bagaimana caranya kita menerjemahkan semua kata-kata atau bagaimana kita bisa menyampaikan ke kita ke mama-mama. Kalau perlu mungkin khotbah atau kita bisa bicara dengan bahasa daerah. Kita sama-sama bicara di situ untuk menyadarkan kita punya mama-mama. Karena mereka terancam. Benar. Besok saat konsus masuk, saat pon masuk, mereka akan digusur semua. Betul. Terus yang kasih makan anak-anak, kita punya adik-adik, kita punya kuliah seperti tadi. Teman-teman ada drama siapa? Benar. Mama itu tanah. Kita kalau bicara tanah ini merdeka, kalau kita tidak kita mama percuma. Betul. Seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa menyadarkan kita punya mama itu? Sayang. Mereka jual sayur, jual pinang sekarang terjadi kegigihan ekonomi. Orang-orang dari luar tadi sudah mulai belajar menjual barang-barang yang biasa kita mama jual. Akhirnya para jualan yang mereka bawa tidak lalu mereka bawa pulang. Seperti begitu. Ini secara tidak langsung nih, sebenarnya kekerasan juga, tapi mereka melihat yang dia. Betul. Tidak secara langsung. Secara langsung kan satu orang kita bisa lihat langsung bermata. Tapi kalau seperti ini bisa menciptakan luka ya bertahan lama gitu. Kita menderita. Begitu juga yang kita punya mama-mama di sana. Namanya perempuan itu kebutuhannya untuk kenyamanan apa harus terjamin. Sedangkan kita mama di sana kita mereka harus dalam keadaan seperti itu sakit atau dengan pakaian yang sama gendong kita anak-anak di hutan. Benar. Sayang atau tidak? Sayang. Hari ini begitu. Sekarang kita ibadah di sini, besok kita ibadah di dalam. Setuju? Siap. Sepakat? Sepakat. Hidup rakyat Papua? Hidup. Hidup rakyat Papua? Hidup. Hidup mama Papua? Hidup. Hidup masyarakat Papua? Hidup. Papua? Merdeka. Papua? Merdeka. Dola konsus? Yes. Dola konsus? Dola. Siap. Semua bicara ya, tanggung jawab. Siap. Siap ibadah di jalan desa. Oke. Tanggal 8. Kalau tidak ada kemungkinan ini sudah dilakukan. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Lady Pranal Kasimat, kami dari Aliansi Perempuan Papua. Hari ini kami melakukan kegiatan ibadah untuk Aliansi Perempuan Papua dan Peduli Intan Jaya. Kegiatan ini juga menunjang kegiatan di hari Senin tanggal 8 Maret 2020 untuk kami Aliansi Perempuan Papua memperingati Hari Perempuan Internasional untuk kami turun aksi di jalan.